Oke, sebelum memulai pelajarannya, sebelumnya Ibu ingin mengambil absen terlebih dahulu ya. Yuni Sugiyarti, Yuyun. Oke. Kita hari ini akan mempelajari tentang peran perilaku ekonomi yang lanjut akan dipelajari juga. Yang pertama sorry guys. Oke, hari ini kita akan belajar tentang peran perilaku ekonomi. Selanjutnya, selain peran perilaku ekonomi yang akan kita pelajari, ada juga yang akan kita pelajari tentang produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Sampai sini apa ada pertanyaan? Tidak. Baik. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jadi bisa disimpulkan produksi itu seperti kita membuat sesuatu hal yang dapat dimanfaatkan untuk halayak ramai. Selanjutnya tentang fungsi produksi. Fungsi-fungsi produksi ada berbagai macam. Yang pertama yaitu tentang perencanaan. Perencanaan dapat dijelaskan adalah sebagai merupakan penatapan antara keterkaitan dan perorganisasian dari sebuah kegiatan produksi dan operasi. Biasanya dilakukan dalam suatu dasar waktu dan periode tertentu. Sampai sini sudah paham anak-anak? Oke, selanjutnya fungsi kedua dari produksi, pengelolaan. Pengelolaan dianggap sebagai metode atau teknik yang digunakan untuk mengolah masukan dan masuk atau input. Yang ketiga, pengendalian dan perawatan. Yang dimaksud dengan pengendalian dan perawatan merupakan salah satu fungsi untuk menjamin pelaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga tujuan untuk penggunaan dan pengolahan masukan. Sampai sini sudah paham? Atau Ibu terlalu tergesa-gesa menjelaskannya? Tidak. Lanjut yang keempat, jasa penunjang. Jasa penunjang adalah salah satu sarana yang berupaya pengorganisasiannya yang diperlukan untuk menetapkan teknik dan metode yang dilakukan sehingga dapat mengelola suatu barang ataupun jasa dapat dilaksanakan dengan efektif maupun efisien. Sampai sini sudah dimengerti? Ya. Oke. Selanjutnya yang akan Ibu jelaskan tentang tujuan produksi. Tujuan produksi ada berbagai hal. Di sini tidak perlu Ibu menjelaskan dengan lebar karena tujuannya juga dapat kita lihat di contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan distribusi seperti kayak makanan. Makanan setiap hari kita memerlukannya untuk dikonsumsi untuk kebutuhan kita hidup, betul tidak? Yang kedua, berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya. Yang keempat, meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang kelima, memacu tumbuhnya usaha produksi lain sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada di masyarakat. Jadi misalnya nih ada pengusaha kecil, dengan adanya pengusaha kecil itu kan di sekitar daerahnya dapat merekrut seseorang yang
yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Jadi orang yang pengangguran tersebut mendapatkan pekerjaan dengan adanya produksi itu tadi, ya kan? Oke. Selanjutnya yang terakhir tentang faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi di situ sudah Ibu tuliskan, terbagi atas dua hal, yaitu tentang sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, ya kan? Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Di sini faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi di sini sudah Ibu tuliskan, terdapat 4 macam faktor produksi. Yang pertama yaitu faktor sumber daya alam, yang kedua faktor sumber daya manusia, yang ketiga modal, dan yang keempat sumber daya informasi. Di sini yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah jenis faktor produksi yang termasuk di dalam bahan-bahan mentah untuk dijadikan produk. Yang kedua, sumber daya manusia. Karena tidak mungkin bahan mentah tersebut dapat memproduksi dirinya sendiri, maka kita memerlukan sumber daya manusia untuk membuat produksi itu tadi, ya kan? Dan yang ketiga, modal. Apabila sumber daya manusianya sudah ada, sumber daya alamnya sudah ada. Jika modal yang ini tadi tidak ada, maka produksi tersebut tidak bisa jalan, ya kan? Maka yang ketiga yaitu modal. Dan yang keempat, sumber daya informasi. Yang dimaksud dengan sumber daya informasi di sini perlunya kemajuan tentang seseorang untuk mengetahui informasi atau hal-hal apa aja yang ada di luar. Misalnya kita ingin mengembangkan produksi kita, tentu kita harus memerlukan informasi terkini, hal apa yang membuat masyarakat menarik, atau kita bisa memajukan produksi kita agar masyarakat ini tertarik dengan produksi barang yang akan kita perjualbelikan di masyarakat, ya kan? Itu tadi ada 4 faktor produksi. Oke, selanjutnya yang akan Ibu jelaskan tentang distribusi. Yang pertama tadi adalah produksi, yang kedua distribusi. Baik, distribusi merupakan hasil produk berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis produk yaitu yang akan Ibu jelaskan distribusi. Distribusi dalam arti luas atau bisa disimpulkan, distribusi adalah merupakan penyaluran hasil produksi berupa barang ataupun jasa berupa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di sini distribusi terbagi atas 2 jenis. Yang pertama yaitu distribusi langsung dan juga distribusi tidak langsung. Yang dimaksud dengan distribusi langsung adalah merupakan suatu aktivitas penyaluran barang yang berasal dari produsen ke konsumen. Distribusinya pun tidak melalui pihak ketiga. Jadi di sini kita menyalurkan barang secara langsung ke konsumen, tidak memerlukan orang ketiga untuk mengantarkan barang tersebut. Sampai sini sudah paham? Jadi kita tidak memerlukan pihak ketiga untuk menyalurkan barang atau jasa kita. Oke, selanjutnya distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung ini suatu aktivitas penyaluran barang dan jasa yang berasal dari produsen kepada pihak konsumen dengan menggunakan pihak ketiga. Di situ sudah sangat jelas perbedaannya. Perbedaannya jika yang pertama langsung itu bisa orangnya langsung memberikan produk
ke konsumen. Kalau di sini yang tidak langsung melalui pihak ketiga untuk menyampaikan barang ataupun jasa mereka. Bisa dipahami? Oke. Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor, ya kan? Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini bisa disebut dengan distributor. Jadi pahamnya anak ibu? Oke, selanjutnya distribusi ini terbagi atas beberapa faktor, sama halnya dengan produksi. Faktor yang pertama adalah faktor pasar. Pada faktor pasar, distribusi dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen seperti yang pertama, konsumen, letak geografis, jumlah pesanan, ataupun kebiasaan dalam pembelian. Itu di dalam faktor pasar. Yang kedua, faktor barang. Pertimbangan dari segi barang yang bersangkut paut dengan nilai unit, besar ataupun berat barang tersebut. Sampai sini sudah paham? Oke, selanjutnya faktor yang ketiga adalah faktor perusahaan. Faktor perusahaan adalah pertimbangan yang diperlukan di sini adalah sumber dana ataupun pendanaan, pengalaman dan kemampuan manajemen serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan. Oke, sampai sini sudah paham tentang pengertian maupun jenis-jenis dan faktor distribusi. Selanjutnya konsumsi, ya kan? Konsumsi. Secara umum, konsumsi dapat disimpulkan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan manusia untuk menghabiskan nilai jual barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya kan? Dan di sini ada beberapa tujuan dari konsumsi ini tadi. Konsumsi yang pertama tujuannya adalah menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. Yang kedua, mengurangi nilai guna barang dan jasa secara bertahap. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Dan yang keempat, mendukung aktivitas produksi. Sampai sini sudah paham anak ibu? Sudah. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsumsi adalah kegiatan atau suatu aktivitas ekonomi yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sekaligus memuaskan keinginannya. Seperti anak-anak ibu ingin membeli suatu barang atau makanan, itu bisa disebutkan dengan konsumsi di dunia nyata, ya kan? Sudah banyak contohnya di dunia nyata, ya kan? Tidak perlu dijelaskan secara detail, karena anak-anak itu sudah memahami dan sudah melakukannya setiap saat dan setiap hari. Dan yang terakhir yang akan Ibu jelaskan tentang peran perilaku ekonomi. Peran perilaku ekonomi terbagi atas 4 macam. Yang pertama yaitu rumah tangga, yang kedua perusahaan atau UMKM, yang ketiga pemerintah, dan yang terakhir peran teknologi untuk membantu peran perilaku ekonomi itu sendiri. Terbagi atas 4. Yang pertama adalah rumah tangga. Di sini yang dimaksud dengan rumah tangga adalah dalam suatu kegiatan ekonomi, rumah tangga memiliki 2 peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai produsen. Sampai sini sudah paham Ibu? Dan yang kedua,
perusahaan atau UMKM. UMKM dalam mata rantai produksi ataupun perusahaan berperan penting sebagai pelaku ekonomi. Perusahaan adalah sebuah bentuk usaha yang menjalankan bisnis yang sifatnya tetap dan terus-menerus untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Yang ketiga, pemerintah. Yang pertama rumah tangga, yang kedua UMKM, dan yang ketiga pemerintah. Yang dimaksud pemerintah adalah sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian. Tugasnya adalah mengatur pengendalian perekonomian di suatu negara dengan berbagai kebijakan untuk memakmurkan masyarakat di negara tersebut. Jadi di sini peran pemerintah begitu penting dalam peran perilaku ekonomi. Dan yang terakhir adalah peran teknologi dan memantau perilaku ekonomi untuk memperluas wawasan dan penjualan. Jadi di sini kan peran teknologi untuk memantau atau memperluas wawasan yang sedang diperbincangkan di masa sekarang ini. Jadi kan informasi atau internet sekarang sangat gampang diterima atau sangat dapat begitu mudah diakses melalui internet. Dengan adanya internet itu dapat mempermudah segala hal, apalagi tentang perekonomian yang sedang ada pada saat ini, apalagi tentang perekonomian di masa-masa COVID ini. Peran informasi atau teknologi sangat mempengaruhi perekonomian di suatu negara. Yang pertama, tapi yang paling terpenting adalah peran pemerintah itu tersebut, ya kan? Jadi dapat disimpulkan, peran perilaku ekonomi secara umum adalah sebagai penggerak kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan adil dan merata. Itu tadi peran perilaku ekonomi yang terbagi atas 4 macam. Yang pertama yaitu tadi rumah tangga, yang kedua UMKM, yang ketiga pemerintah, dan yang terakhir adalah peran teknologi untuk memantau perilaku ekonomi. Jadi dapat disimpulkan peran perilaku ekonomi adalah sebagai penggerak kegiatan produksi, distribusi, konsumsi untuk mewujudkan masyarakat atau memakmurkan masyarakat dan mensejahterakan. Sampai sini sudah paham anak ibu? Sudah. Apa yang telah ibu jelaskan tentang produksi, distribusi, konsumsi, dan yang terakhir adalah peran perilaku ekonomi. Oke, cukup sampai di sini penjelasan materi minggu ini. Sampai sini sudah mengerti atau ada yang ingin dipertanyakan anak-anak ibu? Tidak. Kepada Yuyun? Tidak. Sudah jelas dengan materi yang ibu jelaskan hari ini? Sudah. Oke. Baik, dikarenakan waktu tidak mencukupi untuk melanjutkan pembelajaran ini, kita lanjutkan untuk minggu besok saja, ya. Ya, Bu. Oke. Kita sudahin dengan alhamdulillah. Baik, kita sudahin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.